Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Fintech Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Saudara sekalian, pada seri yang ke-18 ini saya akan menguraikan lanjutan topik pertanggungjawaban kepala desa akhir masa jabatan. Pada seri yang ke-17 kita sudah uraikan mulai patoh apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian kapan dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawabannya. Nah, lanjutan atau bagian yang kedua ini kita akan menguraikan terkait dengan substansi dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan serta bagaimana proses penyusunannya. Terus sekalian, sebelum kita uraikan lebih lanjut, maka saya ingin pesankan agar saudara sekalian rajin untuk memberikan atau membagikan video-video daripada channel Fintech Palira ini ke kolega-kolega saudara, dan pesankan jangan lupa pula memberikan jempol dan terhadap channel Fintech Palira. Yang kedua, jangan lupa pula komitmen terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Ada satu obat herbal yang sangat bermanfaat, baik untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan segala penyakit, adalah madu bawang. Jika saudara berminat untuk membeli, silakan pesan lewat kontak person bagaimana ada di sudut atas. Baiklah saudara sekalian, pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan. Wujudnya adalah intinya dua, laporan programnya, bagaimana yang dibuat dalam RPJMDes lalu dinukil setiap tahunnya dalam bentuk RKPDes. Yang kedua adalah laporan keuangannya yang dituangkan dalam APBDes. Terhadap laporan program, maka kita kenal dengan sebutan LPPDes. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan laporan tentang keuangannya lebih kita kenal dengan LPRP APBDes. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dua laporan ini diduplikasi dengan perubahan, baik itu penambahan atau peringkasan, yang akhirnya masing-masing itu menjadi 3 macam sesuai dengan peruntukan atau ditujukan kepada siapa. Sudah kita ungkap kemarin, itu
Kalau LPPDes itu kepada Bupati, LKPPDes kepada BPD, IPPDes kepada masyarakat. Dan LPRP APBDes itu kepada Bupati, LKPRP APBDes kepada BPD, dan IPRP APBDes itu kepada masyarakat. LPBDes sekarang. Substansinya apa? Permendagri nomor 46 tahun 2016 memberikan satu uraian bahwa LPBDes ini substansinya adalah berupa satu, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan. Yang kedua adalah rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 bulan sisa masa jabatan. Kenapa ada substansi kedua seperti itu? Karena laporan ini sebagaimana kita ketahui dalam uraian saya di seri sebelumnya, bahwa substansi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini di akhir masa jabatan itu hanya 5 tahun 7 bulan. Sedangkan sisa 5 bulannya itu disampaikan dengan sendiri, artinya dalam satu dokumen tapi diuraikan dalam bab tersendiri. Itu maksudnya. Laporan ini jika disusun sistematikanya secara ringkas, sistematika ini kebetulan juga sudah diuraikan di dalam Permendagri nomor 46. Intinya adalah dokumen ini ada pendahuluan, namun sebelum pada pendahuluan itu pasti ada dokumen perdesnya, kemudian persetujuan atau persepakatan dari PP dan sebagainya. Pada intinya adalah laporan tentang program kerja. 5 program kerja ini harus dilaporkan, mulai dari program kerja penyelenggaraan pemerintahan, program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat, dan program kerja terkait dengan mitigasi. Karena ini tentang bencana, tentang darurat ini, kalau diprogramkan menangani bencana kan tidak tahu kejadiannya. Maka bisa dilakukan programnya adalah bagaimana program-program yang bersifat mitigasi atau antisipasi. Bab berikutnya ini berisi pada pelaksanaan anggarannya. Pelaksanaan anggaran ini secara global. Nah, nanti uraian lengkapnya anggaran ini itu akan diuraikan di LPRP-nya. Secara global. Begitu juga pada bab berikutnya adalah ini uraian tentang apa? Berhasilannya selama masa jabatan. Apa saja yang telah dicapai? Kemudian selama masa jabatan ini, masalah apa saja yang dihadapi? Problematika apa saja yang dihadapi? Lalu yang ketiga adalah upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tadi. Dan yang terakhir adalah bab penutup. Karena ini akhir masa jabatan, maka LPPDes ini berisi, seluruhnya itu berisi, kalau program kerja berarti program kerja selama 5 tahun per tahun. Dari mana ini nanti yang melawan? LPPD yang tahun ke-1, ke-2 sampai ke-5 itu tinggal copy paste, menduplikasi saja. Karena sudah dibuat selama sepanjang masa jabatannya. Sedangkan yang dibuat baru
Sebagai tambahannya adalah 7 bulan terakhir. Begitu juga tentang keuangannya. Demikian pula tentang bagaimana keberhasilan dicapai, permasalahan dihadapi, lalu upaya yang ditempuh sama. Yang 5 tahun itu sudah ada, tinggal duplikasi saja. Dan yang terbaru tambahannya apa itu 7 bulan akhir. Karena ini mutlak. Selambat-lambatnya 5 bulan sebelum habis masa jabatan. Jika sampai saat ini ternyata masih banyak desa-desa itu sampai akhir masa jabatan kepala desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ini terus dibiarkan, bahkan mereka itu mencalonkan lagi dan sebagainya. Ini nanti perlu kita bahas sendiri, tapi pada intinya kondisi seperti ini menunjukkan bahasanya Pak, marut-marutnya atau kegagapannya, ketidakmampuannya baik para pemangku desa maupun pembina desa. Karena sejak tahun 2018 itu sudah ada namanya TPD, ada aturan itu. Sedangkan substansi yang ada di LPRP APBDes itu meliputi 3 hal. Yang pertama tentang laporan keuangan. Yang kedua adalah rincian aset desa. Tentunya per 7 bulan terakhir tadi. Itu 5 bulan sebelum habis masa jabatan. Kemudian daftar program sektoral yang masuk ke desa. Untuk laporan keuangan, ada 2 yang harus dilaporkan. 1, laporan realisasi APBDes. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan. Selama ini, catatan ini tidak begitu dipedulikan. Ini salah. Ini harus dibenahi. Bahwa laporan keuangan itu minimal harus ada 2 itu. 2 itu. Laporan realisasi anggarannya, laporan catatan atas laporan keuangan. Lampiran berikutnya adalah tentang rincian aset-aset desa. Lalu daftar program sektoral. Apa program sektoral ini? Terus sekalian, daftar program sektoral ini adalah program-program yang masuk ke desa. Dari baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun dari kementerian-kementerian sektoral yang lain. Setidaknya kita bisa mendeteksi program-program sektoral masuk desa. Bantuan dari yang lewat Kementerian Pertanian, alat-alat pertanian. Ini harus terdata, bisa dinominalkan data itu. Lagi dari dinas peternakan, kemudian dari pengairan, kemudian itu kalau dari kesehatan ada BPJS, dari Dikbud ada dari itu KIS, BOS, kemudian ada kalau bantuan infrastruktur adalah rehab gedung, kemudian kalau untuk UKM misalnya dari dinas pengembangan UKM, koperasi dan UKM juga ada bantuan modal usaha dan sebagainya. Kemudian lagi dari dinas sosial yang banyak itu ada BLT, ada BST, ada PKH, PKSK. Semuanya data itu harus dimiliki oleh desa dan dilaporkan. Jika tidak punya data ini, ya koordinasi dengan pendamping yang menangani ini dengan petugas-petugas yang menangani.
supaya jelas. Dan di desa kita, warga kita itu ada berapa yang menerima bantuan-bantuan dari atas itu. Tidak terjadi adanya data fiktif, ada mulai dari sinilah. Nah, dari inilah. Kemudian ketiganya itu kalau laporan keuangan itu kalau bisa jadi pada apa? Neracanya akan ketemu. Neraca sampai hari ini belum bisa diberlakukan di desa kayaknya, mungkin karena terlalu rumit. Tapi paling tidak adalah ini dipisah-pisah begitu sudah bagus. Laporan realisasi keuangannya, catatan laporan keuangan, aset, kemudian daftar program sektoral. Bagaimana sekarang dalam proses pembuatannya? Saudara sekalian, terkait dengan proses penyusunannya ini, untuk yang 5 tahun sebelumnya sudah tidak perlu dibakas lagi. Tinggal dibakas 7 bulan terakhir yang dilaporkan dan 5 bulan yang belum terlaksanakan. Hal itu prosesnya tidak jauh beda dengan proses ketika membuat laporan ke LPBDes akhir tahun anggaran. Mulailah dari penjabaran APBDes-nya. Sampaikan kepada masyarakat untuk dikonsultasikan realisasi penjabarannya itu. Karena di situ ada RAP-nya. Tengahnya adalah RAP penjabaran itu. Masyarakat sudah itu menerima, ada masukan-masukan kita terima, itu kemudian realisasi penjabaran ini setelah dibenahi hasil daripada dikonsultasikan masyarakat itu sampaikan kepada BPD. Untuk apa? Untuk dibahas BPD sebagai bahan untuk melakukan itu pembahasan berikutnya, yaitu apa? Rancangan LPBDes dan rancangan daripada itu LPRP APBDes seperti ini. BPD masyarakat jangan disuguhi realisasi APBDesnya yang model gelondongan seperti itu. Ya sulit nanti. Kepala desa, aparat desa atau akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan detail nanti. Tapi kalau penjabaran APBDes yang disampaikan, dipaparkan, dibagikan pada mereka, maka mudah untuk dipahami. Nah, ironisnya, mayoritas desa di Indonesia ini, APBDes dalam setiap tahunnya itu tidak membuat penjabaran APBDes. Kades tentang penjabaran, padahal di dalam aturan Perdes tentang APBDes-nya itu jelas sekali bahwa peraturan ini akan dijabarkan atau diuraikan, dijabarkan di dalam Perkades tentang penjabaran APBDes. Ketika Perkades penjabaran APBDes ini belum dibuat atau tidak dibuat, sesungguhnya APBDes itu tidak bisa dilaksanakan. Ada pelaksanaan kegiatan anggaran, itu sebenarnya akan bisa tidak hanya dipetokan itu tidak itu, tapi apa pelanggaran. Bisa sampai masyarakat mempidanakan. Apa? Mereka telah menyalahkan penyalahgunaan anggaran karena tidak ada dasar hukumnya. Karena di APBDes itu, misalnya kalau mau bangun jembatan, hanya sekian nilainya global. Lalu kok belinya semen sekian-sekian, dari mana dasarnya? Di penjabaran. Begitu. Ini harus diketahui siapapun, masyarakat desa, harus tahu juga. Nah, dari setelah penjabaran yang disampaikan pada masyarakat untuk dikonsultasikan, disampaikan pada BPD untuk apa? Agar bisa menjadi bahan pokok di dalam itu untuk rancangan LPRP APBDes atau Perdesnya ini.
kemudian baru bisa sodorkan atau disajikan oleh kepala desa rancangan itu APBDes-nya, rancangan LPRP APBDes-nya. Nah, ketika rancangan hanya itu adalah teks-teks ini sangat mudah untuk disepakati karena apa? Sebelumnya di penjabaran sudah disepakati. Nah, itu. Baru kemudian LPPDes dan LPRP APBDes ini disampaikan kepada bupati, LKPPDes dan LKPRP APBDes disampaikan kepada BPD. Nah, terakhir yaitu IPPDes dan IPRP APBDes disampaikan kepada masyarakat. Ini. Sampaikan pada masyarakat. Apakah masyarakat seluruhnya? Tidak demikian. Menyampaikan kepada masyarakat ini hanya cukup dengan misalnya apa? RT, RW dikasih, biar itu nanti bisa digandakan sendiri. Kalau ingin melihat sendiri, upload, unggah di media sosial, mengunggah di website, itu yang resmi, website. Itu. Supaya bisa diunduh masyarakat. Ringan. Kepada masyarakat pada itu sampaikan misalnya bahwa untuk informasi IPPDes dan IPRP APBDes kami pemerintah desa mohon maaf tidak bisa menyampaikan secara hard copy tetapi dengan soft copy yang setelah kami unggah website desa. Silakan diunduh dari sendiri. Begitu, enggak apa-apa. Nanti mereka itu bisa mengakses, tahu, begitu. Kalau semuanya laporan-laporan ini sudah disampaikan sebelumnya, dibahas dengan dikonsultasikan pada masyarakat, dibahas dengan BPD, maka suatu saat misalnya ketika ada pihak lain selain daripada warga desa, institusi atau kelembagaan desa, ini ada yang misalnya mau macam-macam mau menanyakan ini atau mempersoalkan itu. Kepala desa tidak sendirian bertanggung jawab. Dengan dasar musyawarah dengan masyarakat, konsultasi tadi itu ada berita acaranya ada. Nah, maka masyarakat dengan sendirinya akan ikut bertanggung jawab atas desanya. BPD pun juga akan ikut bertanggung jawab. Tapi kalau secara diam-diam BPD jangankan masyarakat, BPD saja tidak tahu tentang LPPDes ini. Ketika ada persoalan apalagi menyentuh hukum, ya jangan disalahkan kepala desa akan apa? Akan apa? Terjerumus sendiri. Jadi seorang kepala desa semestinya harus cerdas ini. Ketika Anda ingin menguasai sendiri dalam pelaksanaan, ketika dalam pembuatan laporan itu diam-diam malah nggak Anda lapori, malah itu justru apa? Itu sama saja Anda berada di tepi jurang. Anda telah mengambil posisi di tepi jurang. Dan rentang sekali terhadap Anda kecebur. Itulah saudara, terkait dengan pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan. Terima kasih. Jangan lupa dengan madu bawang harga cukup terjangkau. Sampai ketemu di seri berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.